sejago negara dibuka, puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuat, dibesarkan bulan. Rindu di hari tua, tempat akhir menutup mata. 17 Agustus 1945 dan hari ini 17 Agustus 2020 bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Hari ini saya kehadiran tamu, seorang pejuang dalam membela tanah air di Aceh, yang juga berjuang untuk daerah kita ini untuk bisa merdeka. Selamat datang Bapak Idris ya Pak ya? Ya, Idris Kaoy. Ya. Nah, kebetulan didampingi oleh Nek Bah, lebih dikenal dengan nama Nek Bah ya, Pak Misbah ya. Pak Misbah, nama jadi dipanggilan jadi Nek Bah ya. Lebih populer ya. Nek Bah ya. Lebih dikenal. Lebih dikenal. Jadi kita bincang-bincang sedikit Pak Idris. Waktu dulu berjuang pertama sekali itu di mana itu? Kalau berjuang pertama kali, kita hendak pergi ke Medan Raya, tinggal di kampung Pidi ya. Di Pidi ya. Pidi ya. Iya. Jadi orang yang abang-abang dan ayah-ayah kita pergi ke sana. Berarti tahun berapa Bapak dulu lahir? Saya. 1935. Oh, 35 ya. Berarti waktu itu masih umur sekitar masih muda sekali ya? Masih muda, tapi ikut juga. Ikut juga berjuang. Pasti. Berarti waktu itu kemerdekaan kita 1945, Pak Idris masih muda sekali waktu itu. Cuma tapi iya. ikut juga. Nah, jadi waktu itu di Aceh sendiri perjuangannya bagaimana? Memang masih ada Belanda atau bagaimana? Masih Pak? ada, tapi masih berkecamuk perang. Masih berkecamuk perang ya di di daerah Pidi waktu itu ya. Ya waktu itu Pidi, lahir Pidi. Lahir Pidi. Tapi ya. Di Aceh masih berkecamuk perang. Masih bertemu perang ya. Perang. Jadi kondisinya itu gimana? Mungkin Bapak bisa ceritakan waktu saat berperang itu bagaimana itu? Kalau berperang kalau orang Belanda itu mau siang hari, tapi malam tidak ada. Oh, malam nggak berperang ya? Perang, tapi ya. siang hari aja? Siang hari ya. Orang kita malam lah cari gerilya. Oh, malam gerilya. Kalau siang itu pasukan dari Belanda atau Jepang itu melakukan penyerangan ya. Sementara waktu malam mereka nggak melakukan penyerangan dan orang-orang kita, pejuang-pejuang kita waktu itu yang melakukan gerilya ya. Waktu itu menggunakan senjata apa, Pak? Ternyata ada bambu runcing. Ada ternyata sudah itu LE. Satu-satu. Kalau ada bunyinya satu-satu ya? Bunyinya satu. Bunyinya satu-satu. Satu peleton ada dua pucuk. Oh, satu peleton tuh yang pegang cuma 2 pucuk. 2 pucuk paling 2 pucuk. 2 pucuk senjata ya. Masih sedikit ya. Masih sedikit. Itu pun barang yang diambil dicuri dari ini ya. Dari tentara Belanda ya. Tentara Belanda dan Jepang ya. Ada ada orang itu. Ada itu saya ada, lain tidak ada. Ya. Kemudian waktu berjuang itu sampai tahun 1945 itu Belanda masih ada atau diganti dengan Jepang waktu itu ya? Itu masih ada, tapi masuk Jepang orang itu baru
baru keluar ya. baru keluar. Hmm. Jadi Jepang dan Belanda itu gimana? Mana yang lebih sadis, lebih ininya, lebih apa namanya, Kejam. lebih kejam atau apa gitu? Lebih kejam. Orang Belanda orang apa kejam, yang paling kejam Jepang. Jepang ya. Tadi ada Bapak bilang ada datang kerja paksa gitu ya. Kalau gotong royong paksa. Dipaksa ya. Orang Jepang. Hmm. Tapi Belanda enggak. Belanda enggak ya. Dia pun lama dia dijajah oleh Belanda, tapi yang paling kejam Jepang. Paling kejam Jepang. Nah, Jadi kondisi saat itu Pak kan yang berjuang tentara-tentara kita ya dengan menggunakan apa namanya bambu runcing, kemudian senjata 1-2 gitu kan, ya, berusaha untuk mengusir penjajahan di Aceh ya dan Indonesia. Semangatnya bagaimana itu Pak? Ya pun bagaimana orang itu bersemangat. Harus setiap malam atau tidak ini wakul jalhakum. Aku ada kalbatin. Itu perjuangan. Siap. Allah Akbar. Itulah semangat yang dikobarkan ya. Yang semangat dikobarkan. Itu kalau kita mati syahid. Waktu itu memang orang kafir. Ya betul. Ya. Jadi berjuang untuk itu ya. Ya. Jadi dengan dengan semangat perjuangan yang digerakkan seperti itu. Waktu di situ tuh siapa tokoh-tokoh kita yang terkenal waktu itu yang Bapak bisa komandan Bapak gitu kan? Kalau saya karena dipilih komandan saya di sana Ayah Raman. Ayah Raman. Kalau dipilih ya. Dipilih ya. Nah, kalau di sini ya ada tahu kan. Ayah Raman ya. Ayah Raman. Beliau udah tiada sekarang ya? Sudah lama. Sudah lama. Tidak ada orang lain, tidak ada lagi. Apa yang berkesan dari Ayah Raman Ayah sama? Raman dia buat semangatnya karena orang itu jujur dan anak buahnya juga. Itulah kesannya kepada Ayah Raman. Ayah Raman ya. Yeah. Mana saja prajurit datang, dia ikut. Dia berkesan kali kami. Sama beliau ya? Sama beliau. Selain Ayah Raman siapa lagi Pak? Yang masih ingat? Pejuang-pejuang. Lagi Wahidin itu ya dia tidak berapa ingat lagi. Yang saya ingat itu Ayah Raman, komandan ikut. Komandan perangnya ya? Komandan perang. Tapi waktu itu belum ada batalion, mati divisi. Oh, belum ada batalion. betul. Oh, belum ada batalion ya? Divisi masih ya? Masih divisi. Di sana divisi apa? Divisi 9. Divisi 9 ya? PD ya. Oh, daerah PD. PD sampai ke Banda Aceh? Banda lain lah. Oh, Banda lain. Lagi-lagi Iya. menurut daerah masing-masing. Iya. Ini divisi 9, sana 10 dan sebagainya. Iya, betul. Nek Bah. Nek Bah tahun berapa lahirnya? Kalau Bapak ini tahun 35, kebalikan lah. Kebalikan? 53. 53. Berarti sudah merdeka dong lahirnya. Sudah merdeka. Jadi nggak menikmati waktu pas kemerdekaan ya? Iya, cuman waktu itu tahun 53 masih kita dibawa lari sama orang tua. Bawa lari, masih digendong-gendong? Masih digendong tahun 53 waktu itu perang. Peristiwa 53 di ITI. Oh, di ITI. ITI kan lagi sibuk perang ya. Iya. Saya juga orang tua kasih tahu. Dibawa kemana saya nggak tahu kan. Waktu itu. Ya, jadi. Alhamdulillah waktu itu cuma kita sebagai pemuda ya, membantu ikut baris berbaris. Iya. Jadi Hansip udah pernah. Jadi tahun 1945 kemudian lahir 53. Kemudian waktu itu Nek Bah di mana nih? Di Loksmawe? Waktu itu saya lahir di Sigli. Di Sigli juga ya? Di tahun 74, 75 udah di Loksmawe. Udah di Loksmawe. Ya. Jadi sekolahnya pun di Loksmawe ya? Loksmawe, Sigli ada juga. Sekolah ada beberapa tempat. Ada beberapa tempat ya? Sigli, gitu.
Jadi Nek Bah dari tahun 45 itu kan masih bisa merasakan apa namanya kemerdekaan itu masih semangat-semangatnya. Mungkin Jepang datang ya kan, kemudian apa ada di ITI ya. Iya. Itu gimana suasana waktu itu Nek Bah? Oh, tahun 45 kan saya belum lahir, tapi saya bisa membayangkan aja sejarah. Ya, tapi kan masih ada semangat-semangatnya. Semangatnya luar biasa. Ya. Perjuangan bangsa kita waktu itu yang luar biasa. Ini jalan depan ini masih pengerasan atau udah jalan aspal? Mana ada pengerasan, itu kan jalan masih tanah. Masih tanah? Masih ya. Lubang kiri kanan. Masih lubang kiri kanan ya? Ya, lubang lah sini. Iya. Gitu kan. Hmm. Nah, sekarang udah maju, udah ada aspal. Udah ada aspal ya? Dulu daerah sini ada kereta api. Iya. Masih ada kereta api. Masih ada kereta api ya? Kebetulan orang tua saya ke kepala stasiun kereta api. Kepala stasiun kereta api. Bukan kepala kereta api, tapi Kepala stasiun kereta api. iya. Berarti Saya anak PJKA dulu. anak PJKA Jawatan. Kalau dulu Jawatan ya? Jawatan kereta api. Iya, Jawatan kereta api. Jadi Nek Bah sekarang apa pensiun apa ya di imigrasi ya? Tahun berapa masuk? Tahun 74. 75. Pensiun 2009. 2009 ya. Sudah udah pensiun. Iya. Jadi mengisi kemerdekaan ini sekarang. Luar biasa. Gimana menurut Semangat kita masih tetap ya? Tadi saya apa dengan lagu Indonesia Pusaka tadi luar biasa ya. Masih tetap suaranya masih bagus ya. itulah Masih petian. petian. Kadang-kadang dipetik bergetar sendiri deh. Jadi udah tua ya. Gimana? Tapi Nek Bah tetap energik saya tengok. Iya, dapatnya olahraga sekarang ada di rumah. Jadi dari zaman kemerdekaan dulu Nek Bah ya belum lahir kan, kemudian mengisi kemerdekaan. Sekarang Nek Bah bagaimana melihat sebuah kemerdekaan di apa kita ini? Satu kenikmatan yang kita lihat, Iya. perjuangan orang-orang dulu ya. Iya. Sampai sekarang masih dipertahankan. Apalagi sekarang nih di dalam situasi yang agak menjadikan sedikit dalam COVID-19 ini. Iya. Semua orang menjaga apa namanya keadaan ini supaya normal kembali dari COVID-19. Iya. Tapi untuk hari 17 Agustus ini tetap diadakan walaupun sedikit tidak begitu ramai, tapi tetap diperingatkan luar biasa memang untuk 17 ini. Iya. Ya, alangkah sedihnya tidak seperti dulu ya. Ya, dulu Ini semarak harus luar kita biasa. jaga jarak, Betul. jaga jarak. Ini jaga jarak. Gimana Bapak Idris ya? Kemudian kemarin pangkat terakhirnya Pak? Ya? Pangkat terakhir Bapak? Kopral ya? Masih Kopda. Dulu Kopral 2. Kopral 2 ya. Berarti sekarang anak-anak kabarnya udah ini ya, udah pada sukses semua ya. Anaknya yang pertama Kostrad ya. Sudah pendidikan di Matai ya, dan di Bandung jadi Kostrad. Tapi dasarnya di Kostrad Armet waktu itu Armet, dan itu baru Kostrad. Armet Kostrad. Iya. Kemudian anak yang kedua? Anak yang kedua perempuan. Yang ketiga sipil. Yang keempat Brimob. Sekarang di Polda. Ya. Berarti memang jiwa-jiwa pejuang masih ikut ya. Karena kita makan beras jatuh dulu, anak-anak itu kan makan, jadi semangat. Karena beras jatuh semangat. Iya. Cucunya juga sekarang. Karena itu adalah di Pampres. Oh, pas Pampres ya. Cucu ya. Oh, berarti sudah memang turun darah pejuang ya di. Iya. Karena kita makan beras jatuh. Makan beras jatuh. Jadi Pak Idris, apa harapan Bapak terhadap mungkin generasi kita sekarang ini ya tentang kemerdekaan ya?
Saya selalu peringat kepada anak-anak muda sekarang yang sudah lama dipertahankan. Yang sudah ada kemerdekaan ini, mari kita pertahankan. Baik kita pertahankan, jangan kita runtuhkan. Jangan kita runtuhkan, ya. Ya. Jadi tetap harus kita pertahankan kesatuan kemerdekaan ini, ya. Kesatuan kemerdekaan ini karena orang-orang tua kita dan saya masuk ikut juga, biarpun dah pergi milenial. Dia. Iya. Itu yang saya peringatkan anak-anak muda ini. Karena dengan ada semangat, kita jangan ceplok ke mana-mana saja, pergi sana sini. Paling enggak masuk hilang pisang orang. Iya. Berarti memang harus kita isi kemerdekaan ini, kemudian dengan semangat, dengan apa supaya tetap persatuan itu jangan runtuh. Ya. Jadi kita tetap pertahankan, ya Pak Idris, ya. Jadi mungkin ini harapan untuk anak-anak kita, dan saya berterima kasih nih sama Pak Idris dan Nek Bah, ya. Tetap sehat, saya tengok tetap masih energik, saya tengok kan, sama semangat. Merdeka gitu. Oh, hormat gini. Ya. Jadi memang kita harus menghargai pejuang-pejuang kita untuk tetap semangat, dan Bapak juga memberikan semangat kepada kami yang muda-muda untuk terus bisa mengisi kemerdekaan ini dengan cara-cara yang baik. Sepakat ya Pak, ya? Jadi ini ya Nek Bah, ya. Iya, itu harapan kita semua supaya anak-anak muda sekarang tirulah seperti orang-orang lama. Iya. Ya, ingin bekerja, bisa menjadi pengusaha sukses. Iya. Seperti Pak. Jadi terus ya dikeluarkan semangat itu ya Bang. Makanya salah satu kegiatan kita, acara kita ini itulah untuk memberikan motivasi dan semangat kepada anak-anak muda kita untuk terus mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif nih Bah. Mereka harus mempelajari sejarah-sejarah itu. Perjuangan bagaimana bangsa kita memperjuangkan Indonesia ini, memperjuangkan NKRI, supaya ini tetap diperhatikan oleh anak-anak muda zaman sekarang. Baik Nek Bah, Pak ini kita terima kasih sudah kehadiran di tempat kita. Ya, mungkin Nek Bah nanti akan coba suara merdunya kembali lah. Sedikit aja kita. Gitu. Suara merdu. Wah, kita. Ya. Meyakinkan nih. Musisi nih. Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berbau dalam angan-anganku. Indonesia, putih tulangku, merah darahku, bersatu dalam semangatku. Ya kerja ke langit hingga. Luar biasa pertemuan hari ini nampaknya sama Bapak. Terima kasih nih Bah. Tetap semangat memberi inspirasi kepada kami yang muda-muda. Karena Nebah juga seorang talenta yang luar biasa, ya. Mudah-mudahan nanti kita akan ketemu di lain waktu, ya. Kemudian sama Pak Idris, sehat selalu, semangat selalu. Abu juga. Abu, ya, Abu, semangat terus. Abu dan doa seperti anak-anak Abu, ya, semangat terus ya untuk berjuang, menginspirasi kita semua. Terima kasih, ya. Selalu sekali lagi saya sampaikan bahwasanya kemerdekaan itu harus kita rawat baik-baik, ya. Bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang positif, dengan semangat positif untuk bisa negeri kita ini menjadi negeri yang baik ke depan, yang bisa kita wariskan kepada anak-anak cucu kita. Anak cucu kita. Terima kasih. Amin.